Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah jamaah. Dan kita masih membahas tema kita yaitu aku nomor 2, hobi nomor 1. Aduh itu sakit rasanya kalau sampai kayak gitu beneran ya. Tapi insya Allah pagi ini semuanya akan berubah ya jamaah, Masya Allah. Bunda Tuti, Saya Kak Sony. ini ada pertanyaan yang aku sendiri tuh pengen banget sebenarnya nanya dari tadi nih sama Bunda nih. Oh iya, Karena ini pertanyaannya mungkin apa? mewakili jamaah banget. Pertanyaannya Boleh. adalah benar gak sih dalam Islam Ya, ada larangan bagi para laki-laki mencari jodoh wanita dengan Masya Allah. hobi tertentu. Hobinya apa Itu itu? hobi apa ya kayak gitu ya? Masya Soalnya aku Allah. penasaran nih. Silakan Bunda Tuti. Baik, terima kasih Kak Sony. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah, oh jemaah, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Adakah larangan untuk seorang laki-laki mencari pasangannya dengan kriteria? Ini berarti kriteria ya, Kriteria. yang dilarang. Yang dilarang. Sebetulnya ketika seorang laki-laki ingin mencari calon pasangan, itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan di dalam hadisnya. Tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah seorang perempuan itu dengan 4 kriteria. Pertama apa? 5 liha. Bolehkah? Karena kita mencintai seseorang, ada faktor, ini kan orang kaya, sama-sama orang kaya, boleh? Boleh, tapi ingat harta itu nanti akan ada habisnya juga. Dengan apa lagi? Wali hasabiha, bolehkah lihat keturunannya? Boleh. Yang ketiga apa? Wali jamaliha, bolehkah kita mencintai atau mencari kriteria karena kecantikannya? Boleh. Siapa yang melarang? Karena itu kan anjuran Rasulullah. Karena kita hidup kan seumur hidup sekali, pasti bertemu setiap hari. Jadi kan kita mau mencari yang cantik boleh. Dan yang keempat wali diniha. Bolehkah kita mencari karena agamanya? Boleh. Tapi dianjurkan yang keempat inilah kriteria. Nah kita lihat yang dilarang ini adalah apabila calon pasangan kita itu memiliki hobi. Hobi yang dilarang apa? Misalkan hobi berbohong. Nah, kalau misalkan kita punya pasangan yang hobi berbohong, maka kita akan mendapatkan satu kemadaratan. Dari mana kita bisa menemukan calon pasangan itu hobi berbohong? Kita lihat teman dekatnya saja. Untuk mencari siapa personality daripada kepribadian calon pasangan kita itu, lihat teman Teman dekat, dekatnya. bisa. Karena tidak akan jauh. Dan yang paling tahu tentang calon pasangan kita yang akan kita pilih untuk menjadi istri kita atau pasangan kita itu temannya yang paling tahu. Biasanya kan kalau dengan teman itu suka semua sifat-sifatnya, karakternya, kebiasaannya kan kita bisa tahu, bisa kita bertanya. Atau kepada tetangganya kita bisa tanya. Bagaimana sih, kita bukan kepo ya, tapi kan ini untuk menentukan kita ingin memiliki pasangan yang maslahat, yang baik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Atau enggak kita lihat dari saudaranya. Makanya kita untuk ta'aruf itu kan li ta'arufu dianjurkan di dalam Al-Quran bahkan. Untuk mencari pasangan agar kita ini tidak menyesal. Karena kita menikah itu bukan menikah-nikahan atau main-main, nikah beneran. Maka kita harus mencari pasangan sesuai dengan prinsip kita. Boleh kita berprinsip? Boleh. Siapa yang melarang? Karena kalau kita misalkan terjebak atau tertipu. Karena kita kan menikah itu bukan istilahnya membeli kucing dalam karung Kucing gitu dalam kan karung. ya. Ya, Jadi kalaupun nggak tahu kita ya. ta'aruf, Nabi kan di zaman dulu boleh kita melihat calon kita itu dari telapak tangannya. Ya, itu bisa dilihat kalau misalkan kita tidak Kerja mau keras apa untuk enggak gitu ya. ta'aruf lebih jauh. Kalau kita udah urgent nih mau, nah lihat sifat-sifatnya. Karena bisa dilihat kan kalau misalkan perempuan itu akan menyenangkan kita atau tidak. Jadi kalau untuk kriteria seperti suka bohong, suka foya-foya, suka namimah. Nah itu kan kalau misalkan kita sudah menikah, satu kali rumah tangga didasari dengan berbohong, selamanya tidak akan ada kepercayaan. Bunda namimah apa tuh Bunda? Namimah itu Aku nggak tahu. itu apa namanya perbuatan yang ngadu domba. Oh mengadu domba. Dia punya masalah ngadu ke mertua. Temennya diadu gitu ya. Dia tidak melakukan, diadu-adu gitu kan supaya ingin seperti seorang pahlawan lah gitu. Nah itu kan gak bagus. Dan itu dilarang di dalam agama kita. Maka carilah perempuan yang soleha. Kalau laki-laki ingin mencari perempuan yang soleha, lihat di masjid apakah dia sering datang ke masjid. Ya kan? Itu akan menjadi gambaran buat kita, penilaian kita, poin kita. Karena kalau dia ke masjid saja sudah mau ringan langkahnya, senang, hobi kan ke masjid juga ada yang tidak mau kan?
tidak mau bersosialisasi, tidak mau, bahkan ada mungkin ya ketika di masjid itu merasa aduh nggak enak gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa ke masjid itu untung untuk suami, tidak usah mendidik capek-capek. Gak usah dari awal lagi didiknya ya. Iya, makanya subhanallah untuk mencari kriteria ini kita harus spesifikasi, kita harus punya prinsip. Punya prinsip. Iya. Boleh ulang lagi Bunda apa aja hobi yang gak boleh ini? Berbohong. Perempuan yang suka berbohong, kemudian yang suka namimah, mengadu Namimah, mengadu domba, domba. yang suka berfoya-foya. Karena kan kalau suka berfoya-foya tidak melihat kekurangan daripada kemampuan seorang suami nanti. Masya Allah. Memaksakan diri kan kasihan. Masya Allah, terima kasih Bunda Sama-sama, Kak Tuti. Sony. Masya Allah. Semoga setelah ini jamaah ingat ya, harus tahu kriteria wanita yang harus dijadikan istri seperti apa. Masya Allah. Ustadz Maulana, apa aku mau nanya lagi? Iya. Nih buat sapa-sapa nih jamaah yang ada di rumah. Oh iya, sama-sama Lagi dulu. nonton, Iya. Assalamualaikum jamaah, terima kasih udah nonton Islam itu indah. Iya. Ada guru-guru kita insya Dan Allah kabari juga buat bermanfaat. semua yang di rumah, Ya. teman-temannya, nonton Islam itu indah. Iya, Ya. konsepnya baru keren banget. Oh, Masya Allah. Hari pertama ini ya kita Hari ya. pertama, Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana, benar Ya. gak sih hobi yang disukai ini bahkan dilakukan seseorang bisa menjadi penentu keadaan akhir hidup seseorang? Allah bisa karena Biasa. kebiasaan itu akan berujung nanti bisa jadi pada akhirnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam tidak mau berada di tempat maksiat. Jangan sampai nanti pada saat dicabut nyawanya berada di tempat maksiat. Ingat, amal akan dihitung sejak dia diniatkan. Sekali lagi, sejak diniatkan amal itu hingga tuntasnya, hingga akhirnya. Nah, jadi kalau mau lihat kualitas daripada ibadah itu, amal itu, prosesnya. Jadi prosesnya, salat 2 rakaat, tapi dia khusyuk, dia tenang, tidak buru-buru. Nah, itu bisa jadi kualitasnya lebih bagus dibanding salat, lebih banyak rakaatnya tapi buru-buru. Oh, ada doanya pendek tapi khusyuk. Tapi ada doa tapi panjang tapi ribet. Nah, jadi lebih bagus yang kualitasnya itu. Jadi gini, mohon maaf yang di rumah, jadi hobi-hobi yang dalam artian yang ekstrim, itu hati-hati. Hobi yang ekstrim itu jangan sampai justru akhir ayatnya justru itu yang terjadi. Justru itu yang terjadi. Innamal a'malu bil khawatim. Dan untuk mengetahui, mohon maaf, kalau tadi kualitasnya lihat dari proses, tapi nilai daripada amal itu dilihat dari akhirnya. Jadi kata Nabi, ada orang waktu hidupnya itu beramal menuju surga. Tapi akhir hidupnya justru dia beramal neraka. Maka dia masuk neraka. Justru ada juga orang yang amal ibadahnya adalah ibadah neraka. Yang menuju ke neraka. Tapi akhir hidupnya dia justru melakukan amal yang namanya surga. Sehingga akhirnya masuk surga. Oh, Masya Nah, jadi Allah. jangan membayangkan bahwa hati-hati nih. Ini bahaya juga sebenarnya. Nah, ternyata takdirnya yang menentukan dia. Makanya diperbaiki dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan kebiasaannya apa. Karena kebiasaan yang baik dan buruk, lihat dulu. Kalau kebiasaan yang buruk harus bertobat. Tapi kalau kebiasaan baik harusnya istiqomah. Makanya hobi-hobi yang merugikan, apalagi maaf ya, kan pernah Nabi bertanya lagi. Sedekahnya kepada agama berapa? Sekian. Nah, ada nggak kau simpankan buat keluargamu? Nah, jadi tetap ditanya, ada nggak yang dikasih buat keluarga? Jangan sampai kata Nabi, saya sholat, tapi saya juga istirahat kan, saya puasa, tapi saya juga makan. Jadi ibaratnya apa maksudnya Nabi? Semua punya hak. Makanya Salman Al-Farisi membagi 3 hartanya. Untuk agama, untuk dirinya, dan untuk keluarga. Jadi ibaratnya apa? Jangan sampai hobi yang kita lakukan justru anak, istri ditelantarkan. Makanya kalau perlu, makasih banyak Abi sudah memberikan di awal segmen tadi bagian nonton. Itu luar biasa kan? Bahwa hobi itu mengajak keluarga untuk bisa sama-sama menjalani hobi itu yang baik-baik. Alhamdulillah. Sehingga mohon maaf, ada orang, maaf saya pinjam kata-kata ini, pekerjaannya tidak sesuai yang dibanggakan orang, saya pinjam kata-kata ini, pelacur lah. Tapi akhir hidupnya masuk surga gara-gara anjing. Oh,
Gimana tuh Ustaz? Tapi sebaliknya juga, mohon maaf Abi ya, yang memelihara kucing, tapi air hidupnya masuk neraka. Gara-gara apa? Tidak memberi makan. Jadi binatang aja ada haknya. Sekali lagi binatang aja ada haknya. Maka kebiasaan, jadi apa yang dipikirkan, jadi niatkan, apa yang diniatkan, jadi dilakukan, apa yang dilakukan, jadi kebiasaan, apa yang dibiasakan, jadi hobi. Apa yang jadi hobi, bisa jadi itu akhir hidupnya. Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal, maka nilainya adalah kalimat tauhid. Makanya berarti hobi-hobinya harus yang dipilih yang baik-baik mulai dari Ya, sekarang. ada orang meninggal karena apa? Ke masjid, karena rajin ke masjid. Hobi ke masjid. Ada orang lagi salat meninggal dicabut nyawanya. Karena memang suka salat. Masya Dia Allah. lagi ngaji kan luar biasa. Masya Ada yang Allah. jadi lagi host meninggal. Aku gak nge-host hari ini. Terima kasih Ustadz Maulana. Risma ngangguk-ngangguk ngerti gak? Apa coba ulangin? Ada yang lagi main biola. Oh, ngoseng-ngoseng. Oh belum lihat sih kalau yang tapi kalau host ada, lihat di YouTube ada. Hari ini saya gak nge-host ya. Apa? Ulangin coba. Ya pokoknya sekarang mau nanya sih. Oh nanya aja ya? Ya udah mau nanya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Ustaz wabarakatuh. Syam, Ustaz. Ya bro, Ketika my kita friend. mati, ketika kita mati semua nggak akan dibawakan, termasuk hobi kita. Iya termasuk Ketika biola. kalau ke hobi Emang mau kita bawa main biola biola, tadinya? hobi. Ketika kita mati, jawabannya apa? Innalillahi. Ya, ketika kita mati, ya kita apa namanya hobi main biola, hobi musik, hobi semua pokoknya nggak akan dibawa. Betul. Tapi apakah ada hobi yang bisa kita bawa sampai mati, bahkan bisa menyelamatkan kita di hari kemudian? Apakah hobi itu? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaannya the best banget ya. Bagus banget. Kan Kok hobi- bisa ya? Nah, hobi itu kan biasanya cuma di dunia. Dia Ternyata hobinya mau pertanyaan dibawa. bagus. Iya. Ada nggak hobi yang sampai ke akhirat? Wah bagus Ya, banget. Niatnya Betul. mau main biola di sana ya? Enggak. Oke, kalau gitu akan dijawab besok sama Ustadz Syam ya. Besok, sekarang. Gimana Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya Syam apresiasi sangat besar kepada tim medis, tim kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19. Mereka berkata begini, we stay at work, you stay at home. Ya. We stay at work for you and you stay at home for us. Kami tetap bekerja untuk kalian dan kalian tetap di rumah untuk kami. Inilah hobi termasuk hobi yang akan pahalanya dibawa sampai mati. Masya Allah. Kenapa? Hobinya membantu orang lain. Hobinya untuk menyelamatkan orang lain. Hobinya melakukan riset supaya banyak nyawa yang bisa terselamatkan. Hobi yang pertama adalah membantu orang lain. Saya juga mengenal beberapa orang daripada sahabat kami yang hobinya itu cari masjid bagian apanya yang belum dibangun. Hobinya Masya Allah, hobinya pahalanya bakal dibawa sampai kuburnya nanti nih. Pahala jariah. Dia selalu bertanya, ini Pak Haji mohon maaf tempat wudhunya ini doang. Iya Pak Haji, oh kalau gitu ini ada sumbangan. Tapi orang ini nggak mau ketahuan namanya siapa. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang yang seperti ini hobinya membangun masjid, hobinya membangun madrasah seperti guru kami Masya Allah. Hobinya membantu orang lain, hobinya menampung orang lain supaya lebih bermanfaat kepada orang lain. Inilah hobi yang dibawa pahalanya sampai di kuburan kelak. Kemudian hobi yang kedua, hobi apa yang bisa dibawa sampai mati? Hobi membaca Al-Quran. Wow, Masya Allah. Kenapa hobi membaca Al-Quran dibawa sampai mati? Ketika malaikat mungkar nakir datang untuk bertanya, "Man rabbuka?" Ya kan? Siapa Tuhanmu? Ya kan? Apa imammu? Siapa nabimu? Oh, orang-orang yang al-mahiru bil Quran, mas-safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran atau selalu dekat dengan Al-Quran bersama dengan para malaikat yang agung. Bahkan satu-satunya pahala atau pahala daripada amal perbuatan yang tidak meninggalkan seseorang di dalam kuburnya adalah pahala bacaan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, hamilul Quran. Orang yang menjaga Al-Quran. Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran bagi
bagi kalian. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu menjadi hobi kalian. Ada mungkin hobinya qiraat seperti Bunda Tuti, hobinya qiraat. Ada juga hobinya membedah sejarah asbabun nuzul. Abi Maki Masya Allah. Ada juga hobinya mengajarkan kepada anak-anak kecil. Masya Allah, guru kami Ustadz Maulana mengajarkan kepada orang lain. Ada juga hobinya di bidang Al-Quran apapun itu. Orang yang dekat dengan Al-Quran hobinya misalnya kaligrafi Al-Quran bisa jadi. Ada juga hobinya mungkin gak hafal Quran tapi hobinya dia suka cari kori-kori yang bagus. Kemudian dia edit, dia perindah di Instagram lalu dia share. Sehingga yang menontonnya lebih khusyuk lagi mendengarkan bacaan Al-Quran ini. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil barara. Wa yatata' alaihi, dan orang yang bacaannya mungkin masih nyangkut-nyangkut sampai meninggal dunia ya. Hobinya belajar Al-Quran tapi ternyata bacaannya nggak lancar-lancar sampai dia meninggal dunia. Ternyata ini falahu ajran, baginya 2 kali lipat pahalanya lebih banyak daripada yang lancar baca Quran. Why? Karena wa alaisa lil insani illa masa. Karena Allah menilai daripada usaha seseorang, bukan hasilnya. Allah menilai usaha seseorang. Mungkin manusia akan tanya, ijazahmu apa? Lulusan mana? Nilaimu berapa? Tidak. Tapi Allah akan bertanya, usahamu apa? Dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Usahamu membantu orang-orang yang sedang terkena virus. Usahamu dalam social distancing. Usahamu dalam menjaga orang lain daripada tertular virus ini apa? Bukan hasilnya, tapi usahanya yang Allah tanyakan. Wa alaisa lil insani illa masa. Yang pertama membantu orang lain atau bermanfaat bagi orang lain sehingga menjadi pahala jariah sampai dikubur. Yang kedua pahala yang namanya pahala Al-Quran yang kita bawa sampai mati nanti. Ada lagi enggak hobi yang kita bisa bawa masuk ke dalam kubur? Ada lagi hobi yang bisa kita masuk ke dalam kuburan. Apa itu hobinya? Hobi yang namanya yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan mendekatkan diri kepada orang tua. Mendekatkan diri kepada orang tua. Kemudian kenapa mendekatkan diri kepada orang tua? Karena otomatis tidak ada satu kebaikan kecuali Allah balas kebaikan yang lainnya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Apa sih yang kita harapkan di dalam kubur kita? Harapan kita di dalam kubur kita ada yang mendoakan kita. Kalau kita rajin mendoakan orang tua kita, insya Allah anak kita kelak akan mendoakan kita juga di dalam kubur. Insya Allah. Masya Itu Allah. investasi akhirat semua. Masya Allah, terima kasih Ya, Ustaz ya sama-sama, untuk Ustaz. jawabannya. Masya Allah. Terima kasih Risma, Terima pertanyaannya kasih bagus Ustaz Syam. banget. Masya Sama-sama. Allah. Masya Allah. Ma friend. Sudah terjawab. Mau ditepuk tanganin gak usah? Oh, boleh, boleh. Masya Allah. Terima kasih loh, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Masya Allah. Namanya hobi itu ya kan, pasti ada peran nafsu di situ ya. Sampai lupa pasangan, terus menghambur-hamburkan uang dan lain-lain. Sebenarnya adakah doa yang mampu melindungi kita serta pasangan kita dari hobi-hobi yang berharga mahal dan terhindar dari segala hobi yang merusak keharmonisan rumah tangga kita? Kita tanya yuk sama Abi Maki, ada gak sih Abi? Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Kalau ditanya ada nggak doa ya kira-kira yang bisa dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya agar kita ini terbendung daripada hobi-hobi yang memungkinkan akan menjerumuskan ke dalam jurang kehancuran. Iya, sebelum kita melihat doanya, apa yang ada digambarkan dalam Al-Quranul Karim, Masya Allah, iya. Ada satu hal, beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Di antaranya, Masya Allah, jazakumullah khair untuk Ustadz Nur Maulana, Ustadz Syam, juga Bunda Tuti. Paparan-paparan ternyata ini adalah gambaran agar kita ini tidak terjebak dengan hobi yang ada. Tadi Masya Allah pertanyaan luar biasa juga dari Risma dengan menyebutkannya bagaimana agar hobi itu masuk ke atau dibawa ke surga ataupun ke akhirat gitu ya. Masya Allah ternyata ada beberapa poin. Pertama ya, orang yang berilmu dan memiliki iman, insya Allah dengan ilmunya itu dia akan bisa memilih-milih kedewasaan ini hobi manfaat atau tidak.